Ada polisi nggak? Mantan Letkol sedang berpidato. Dia bilang, ada polisi nggak? Kalau ada saya senang karena telinganya akan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau ada pun polisi, Pak, malas pun dia dengarkan kau, ya kan? Dipikir polisi, ya kan? Apalah Pak Tuan, ya udah pensiun pun banyak kali gaya. Terus kata bapak ini, orang macam gini adalah aset nasional. Maksudnya Tipa, Panci, Rismon, Padilla itu aset nasional. Aset nasional dari mana tukang fitnah? Kata dia aset negara yang perlu kita lindungi. Apa? Tukang fitnah, ya, menghina, merendahkan mantan presiden, kau jadikan aset negara, kita lindungi. Kenapa bisa jadi letkol kau dulu? Tak bisa membedakan, ya kan, tukang fitnah. Mantan presiden kau tak ada hormatnya. Tukang fitnah kau hormati, bukan main. Ampun aku nengok kalian ini, ya kan, orang tua yang punya penyakit jiwa. Kata dia, kita amankan bukan untuk dibungkam. Ya memang harus dibungkam lah tukang fitnah. Kata dia, hanya pikiran anak kecil yang membungkam orang-orang. Hanya pikiran orang tua yang sudah nyanyuk lah yang melindungi tukang fitnah. Kata dia, biarkan leluasa. Tak bisa dibiarkan leluasa memfitnah mantan presiden. Yang berkaitan lain-lain sudah dijelaskan atau sudah pernah kita dengar. Saya menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh senior saya Bapak Letjen Soeharto. Intinya 8, ya, tuntutan 1 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Gak mungkin, Pak. Yang kedua katanya turunkan Gibran. Oh, gak bisa, enak kali kalian mau menurunkan wakil presiden. Wakil presiden itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Bukan suka-suka kalian aja. Gak suka kalian, turunkan. Gak suka kalian, turunkan. Memangnya kalian siapa? Cuman para mantan. Kelola lagi sumber-sumber daya alam. Karena berdasarkan pasal 32 itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukannya selama ini sudah dikelola oleh pemerintah. Ini gara-gara gak dapat cuan ini. Benci kalian Pak Jokowi. Semenjak, ya kan, Pak Jokowi memimpin negara Republik Indonesia ini, Petral dibubarkan, ya, Freeport diambil, dikembalikan kepada pemerintahan Indonesia, Rokan Mahakam dikembalikan kepada Pertamina dan lain-lainnya, ya kan, nggak dapat cuan, makanya ribut. Kata dia kan, reshuffle kabinet. Prabowo harus mereshuffle kabinet karena kita lihat banyak menteri-menterinya masih berbau Jokowi. Memang kau siapa? Mau minta Prabowo untuk mereshuffle kabinetnya? Menteri-menteri berbau Jokowi kalau bisa membantu Prabowo Subianto membangun negara Republik Indonesia ini, kenapa tidak? Daripada menteri-menteri bau amis kayak kalian gini mau dipilih jadi menteri, ya nggak mungkin lah. Itu kata dia, hilangkan hubungan total dengan Jokowi. Macam mana mau dihilangkan Pak Prabowo hubungan total dengan Jokowi sementara dia melanjutkan kinerja yang sudah dibangun Joko Widodo? Jokowi bukan siapa-siapa, tapi Jokowi pengkhianat laknat. Kaulah pengkhianat laknat, merendahkan mantan presiden. Kau pikir jabatan kau lebih tinggi daripada mantan presiden? Jokowi lebih dari Dajjal. Kau biasa berkawan sama Dajjal, jadi kau tahu Dajjal itu macam mana. Kalianlah Dajjal sesungguhnya. Orang yang tidak pantas dihormati. Kau yang tak pantas dihormati. Kau merendahkan diri kau sendiri dengan menghina mantan presiden. Gak malu sama umur. Mantan presiden kalian hina, kalian rendahkan seolah-olah kalian lah yang paling tinggi jabatannya di negara Republik Indonesia ini. Orang yang tak pantas dihormati. Orang yang meninggalkan bekas-bekas luka-luka bangsa Indonesia di mata internasional. Joko Widodo sangat dihargai di dunia internasional. Cuman miris di negerinya sendiri, ya kan, dijadikan bahan mainan. Coba tuh kau lihat itu dulu.
presiden G20 tuh Arab Saudi, sampai masjid dan nama jalan pun mereka pakai namanya nama Joko Widodo. Kalian ini para mantannya kan, yang cocoknya dibuang. Buanglah mantan pada tempatnya, itu cocok sama kalian. Kata dia, hai Jokowi, jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Sejak kapan Pak Jokowi minta didewa-dewakan? Kalian yang kebiasaan didewa-dewakan. Jadi begitu nggak ada cuan, ya kan, nyanyilah terus. Saya Purnawirawan, banyak kali pidatonya. Saya Purnawirawan bersama teman-teman. Kamu adalah laknat biadab. Kaulah sama kawan-kawan kau yang laknat biadab. Katanya Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior. Kita ingat pada adik-adik. Dulu waktu Prabowo Subianto dicopot dari jabatannya, kau di mana? Setelah dia jadi presiden, kau ngaku kawan, kau ngaku seperjuangan. Waktu dia dicopot kemarin, ada nggak kalian yang belanya? Nggak ada sama sekali. Bahkan kalian bilang dia melanggar HAM. Hanya Joko Widodo lah yang mengambil Prabowo Subianto masuk di kabinetnya, mengangkat derajatnya, memulihkan nama baiknya. Sekarang baru ngaku kawan kau setelah Prabowo Subianto jadi presiden. Dulu waktu dia dicopot jabatannya, tak ada satupun kalian bilang dia kawan kalian. Dia kata dia, kita yang melahirkan 8 tuntutan, bukan abal-abal. Abal-abal lah tuntutan kau itu. Tetapi itu adalah inisiatif dari rakyat. Rakyat yang mana? Dan bapak rakyat. Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele ini. Gak ada didengarkan Prabowo Subianto. Dianggap Prabowo kalian tuh udah orang tua nyanyu. Udah gak perlu lagi didengar. Perhatikan 8 tuntutan rakyat. Purnawirawan. Bawa-bawa nama rakyat. Bapak Prabowo Subianto, jangan didengar tuntutan orang tua yang sudah lupa ingatan. Habis itu kan minta tolong tuh kalian kan sama siapa tuh? Imam besar Rizik. Merendahkan diri. Para mantan minta tolong ke Rizik. Sampai Rizik meminta ditambah 1 pernyataan lagi, jadi 9 pernyataan. Tangkap dan adili Jokowi. Kau bilang sama si Rizik, dia yang cocok ditangkap dan diadili karena terlalu banyak membuat kerusuhan di negara Republik Indonesia ini. Para mantan ini gak sadar diri, merendahkan diri, meminta bantuan kepada Rizik yang bukan siapa-siapa. Merendahkan mantan presiden. Seharusnya ya kan, kalian itu hormat kepada mantan presiden. Ini malah lebih hormat kepada mantan narapidana. Aneh kalian ini.